para tamu di Cecil Hotel mengkonsumsi air dan juga sari-sari tubuh mayat manusia. Halo semua, kembali bersama aku Devi. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua sehat-sehat aja dan bahagia selalu dimanapun kalian berada. Di awal tahun ini, salah seorang YouTuber Amerika meliput tentang pembukaan ulang sebuah hotel yang sangat terkenal dengan kehororannya, yaitu Hotel Cecil, yang tentunya mengingatkan kita tentang betapa mengerikan dan misteriusnya hotel ini. Apalagi karena banyaknya kasus-kasus yang telah terjadi di hotel ini, dan salah satu kasus yang paling terkenal dan yang tentunya kalian pasti semuanya juga tahu, yaitu kasus yang berkaitan dengan Elisa Lam, yaitu seorang mahasiswa asal Kanada yang sedang berlibur di Amerika Serikat tetapi akhirnya ditemukan meninggal dunia di hotel ini. Dan kali ini kita akan membahas secara detail tentang kasus Elisa Lam, beserta juga dengan beberapa teori-teori yang mengikuti tentang sebenarnya apa yang terjadi dengan Elisa Lam. Tetapi sebelum kita membahas secara detail, aku mengingatkan ke kalian untuk jangan lupa support aku dengan cara klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya, yang tentunya akan membantu kalian untuk mengetahui updatean video terbaru aku. Yaudah, kita langsung aja mulai ke ceritanya. Yuk kita mulai! Lam Ho-yi atau yang biasa dikenal dengan Elisa Lam lahir pada tanggal 30 April 1991 di Vancouver, Kanada. Dia melewati masa kanak-kanaknya yang indah dengan layaknya remaja pada umumnya. Hingga akhirnya pada saat dia beranjak dewasa, dia memutuskan untuk berkuliah di salah satu universitas yang cukup terkenal, yaitu University of British Columbia. Tetapi sayangnya dikarenakan sesuatu hal, Elisa Lam ini menderita sebuah penyakit, yaitu yang berkaitan dengan penyakit mental. Lebih tepatnya, dia menderita penyakit bipolar dan juga gangguan depresi. Dan karena penyakit mentalnya inilah, dia harus mengkonsumsi beberapa obat-obatan secara rutin, yaitu diantaranya adalah Wellbutrin, Lamotrigine, Quetiapine, Dexedrine, Spansule, dan Venlafaxine. Dan meskipun dia menderita penyakit mental, itu tidak menyurutkan keinginannya untuk berkreasi lebih lagi. Hingga akhirnya di tahun 2010, Elisa Lam memutuskan untuk mulai membuat sebuah blog bernama Etherfields di Blogspot. Konten utama dalam blognya ini adalah berkaitan tentang fashion dan juga perjuangannya melawan penyakit mentalnya. Kemudian pada Januari 2012, penyakit mental Elisa ini bisa dibilang menjadi semakin parah. Dia bahkan harus keluar dari beberapa kelas yang dia ikuti, dan ini tentunya membuat dia menjadi lebih depresi lagi dan menjadi sedikit lebih merasa tidak berguna. Bahkan dalam salah satu unggahan di blognya, dia mengatakan bahwa dia seperti kehilangan arah dan dia seperti tersesat serta benar-benar merasa bahwa dia menyia-nyiakan hidupnya, yang tentunya membuatnya menjadi lebih depresi lagi. Kemudian di tahun yang sama, di tahun 2012, dia mulai memutuskan untuk mengurangi updatean kontennya yang ada di blog, kemudian berganti ke Tumblr dengan konten yang masih serupa yang berkaitan dengan fashion dan juga beberapa kata-kata yang memang dia buat dan dia unggah yang berkaitan dengan perjuangannya, atau yang bisa dibilang seperti refleksi kehidupannya Elisa Lam. Kemudian di tahun 2013, beberapa bulan sebelum ulang tahunnya yang ke-22, Elisa memutuskan untuk berwisata di Los Angeles seorang diri dengan tujuan ingin lebih mandiri dan mencoba hal-hal baru di dalam hidupnya. Dan ketika Elisa Lam mengatakan hal ini kepada orang tuanya, istilahnya untuk meminta izin agar diizinkan biar dia bisa berlibur seorang diri ke LA. Tapi orang tuanya menentang hal ini. Apalagi mengingat kondisi mental Elisa yang sepertinya masih belum stabil juga dan masih mengkhawatirkan bagaimana caranya dia bisa berlibur dan bertahan seorang diri di negara yang sangat jauh dari orang-orang terdekatnya. Tetapi setelah melihat tekad Elisa dan juga setelah kedua orang tuanya ini berkonsultasi dengan psikiater Elisa, akhirnya mereka mengizinkan Elisa untuk pergi ke LA seorang diri dengan syarat dia harus menghubungi orang tuanya setiap hari
untuk melaporkan kondisinya, keadaannya, dan juga apa yang dia alami pada hari itu. Elisa lalu setuju, dia lalu segera bersiap untuk berangkat. Hingga pada akhirnya pada tanggal 26 Januari 2013, Elisa tiba di Los Angeles. Setibanya di sana, Cecil lalu segera ke Hotel Cecil untuk melakukan check-in dan beristirahat. Dan selama di LA, Elisa akan tinggal di Hotel Cecil. Hotel Cecil ini terletak di area Skid Row, yaitu sebuah area yang sangat padat dengan orang-orang tunawisma atau homeless. Dan ya bisa dibilang juga karena banyaknya homeless dan juga tunawisma, area tersebut sebenarnya juga bukan area yang cukup aman. Ya karena kan para tunawisma atau homeless itu biasanya berjejer di sepanjang jalan seperti itu, dan mereka ya menetap di situ. Dan ya itulah yang membuat area tersebut bisa dibilang juga bukan merupakan area yang aman. Apalagi nih, Hotel Cecil ini selain karena letaknya yang di area Skid Row ini, hotel ini juga terkenal dengan sejarahnya yang cukup kelam dan disebut sebagai hotel penjahat. Nah, kenapa disebut sebagai hotel penjahat? Karena sejarahnya nih, ternyata hotel ini sering banget digunakan oleh para penjahat atau mafia untuk bertransaksi narkoba. Bahkan mereka juga melakukan pertemuan dan juga banyak PSK yang menjajakan tubuhnya di Hotel Cecil. Dan lebih horornya lagi, banyak kasus kriminal yang terjadi di hotel ini. Seperti bunuh diri, bahkan itu sejak hotel ini pertama kali berdiri itu sudah banyak sekali kasus bunuh diri. Sampai-sampai di tahun 1990-an itu ada seorang pembunuh berantai yang disebut sebagai The Night Stalker melakukan aksi pembunuhannya di Hotel Cecil. Tapi entah bagaimana, entah karena Elisa Lam ini tidak tahu sejarahnya Hotel Cecil atau tidak tahu cerita-cerita di balik kengerian hotel ini, dia tetap memilih untuk tinggal di sana dan menetap di sana selama dia berada di Los Angeles. Yang mungkin saja sebenarnya bisa jadi Elisa Lam ini sudah mengetahui tentang sejarahnya Hotel Cecil, tetapi dia tetap memilih di sana untuk merasakan kengerian atmosfer di hotel tersebut. Tetapi kita tidak tahu sebenarnya apa yang mendasari Elisa Lam memilih hotel ini. Dan mungkin saja karena budget Elisa Lam hanya cukup untuk menyewa Hotel Cecil. Dan ini bisa dibuktikan dari pesanan tipe kamar hotel Elisa Lam. Pada saat booking, ternyata Elisa ini memilih kamar yang berisikan beberapa orang. Jadi sharing room gitu. Kayak istilahnya kalau di zaman sekarang itu kapsul hotel yang diisi oleh lebih dari satu orang, dan itu juga bukan orang-orang terdekat atau orang-orang asing. Dan ya itu yang dipilih oleh Elisa Lam. Kemudian setelah petugas hotel mengantarnya ke sharing roomnya, dia lalu beristirahat dan menghubungi kedua orang tuanya untuk mengkonfirmasi kalau dia sudah tiba dengan selamat di LA dan sudah sampai di Hotel Cecil untuk beristirahat. Kemudian di hari yang kedua, Elisa Lam berwisata seperti biasa dan juga dia mengunggah foto-foto wisatanya ke media sosial miliknya. Dan untuk menepati janjinya, di akhir hari dia menghubungi orang tuanya untuk melaporkan seluruh kondisi yang dia alami pada hari itu, termasuk juga apa saja wisata yang dia kunjungi dan juga kondisi perjalanan yang dia alami pada hari itu. Liburan Elisa ternyata tidak berjalan mulus. Keesokan harinya, Elisa dipindahkan oleh pihak hotel ke kamar untuk satu orang. Hal ini dikarenakan salah seorang teman sharing room Elisa Lam melaporkan ke pihak hotel bahwa ia tidak nyaman dengan tingkah aneh Elisa. Dia mendeskripsikan tindakan Elisa ini seperti tindakan yang sangat aneh dan tidak biasa. Dia juga menceritakan ke pihak hotel bahwa Elisa ini bahkan pernah meninggalkan catatan untuk teman sekamarnya yang meminta teman sekamarnya ini untuk segera pulang atau segera pergi dari Hotel Cecil. Yang tentunya membuat temannya ini jadi merasa terganggu dan tidak nyaman dengan tingkah laku Elisa. Dan mendengar hal itu, Elisa lalu pindah ke kamar untuk satu orang. Ya istilahnya mungkin pikirannya Elisa, ya udahlah nggak apa-apa, toh aku juga kayaknya di upgrade room ya kan, dari yang untuk beberapa orang, banyak orang, tiba-tiba cuman dapat satu kamar satu orang. Jadi ya dia pindah gitu aja. Kemudian setelah dipindahkan ke kamar untuk satu orang, Elisa masih melakukan aktivitasnya seperti biasa. Dia berwisata, dia juga menghubungi orang tuanya, dan dia juga berlibur seperti tidak ada masalah apapun. Bahkan nih, dia sempat menghadiri rekaman langsung Conan di Burbank. Tetapi sayangnya, pada saat dia menghadiri rekaman langsung itu, ada sedikit kejadian yang tidak mengenakan yang dia alami. Bahkan sampai-sampai dia harus dikawal keluar dari area rekaman langsung itu, karena menurut pengakuan dari pihak keamanan, perilaku Elisa pada saat itu sangat mengganggu. Dan ya karena itulah dia harus diusir dari area rekaman langsung tersebut.
Kemudian pada tanggal 31 Januari 2013, yang merupakan hari terakhir Elisa menyewa kamar di hotel tersebut. Yang berarti kan pada hari itu seharusnya dia check out dan juga meninggalkan Hotel Cecil untuk pergi ke Santa Cruz. Tetapi hingga jam limit berakhir, Elisa Lam tidak melakukan check out. Pihak hotel lalu berpikiran, apakah mungkin Elisa Lam ini mau memperpanjang waktu inapnya? Karena mungkin saja ada beberapa urusan yang belum selesai dia lakukan. Pihak hotel lalu berusaha mengkonfirmasi hal ini ke Elisa Lam dengan cara menelepon kamar Elisa Lam. Tetapi ketika ditelepon berkali-kali, tidak ada satupun yang mengangkat telepon di kamar Elisa Lam. Yang berarti kan mungkin saja Elisa Lam tidak ada di kamar. Sedangkan salah seorang karyawan yang ada di lobi hotel mengatakan bahwa dia tidak melihat Elisa selama beberapa waktu, yang berarti kan seharusnya Elisa Lam ada di dalam kamar. Pihak hotel lalu mengutus salah seorang karyawannya untuk melakukan pengecekan di kamarnya Elisa dengan tujuan ingin mengetahui apakah sebenarnya ada orang di kamar tersebut. Karyawan yang ditunjuk oleh pihak hotel ini lalu segera bergegas ke kamar Elisa Lam dan mengetuk kamar Elisa Lam, tetapi tidak ada seorang pun yang menjawabnya. Di sisi lain, orang tua Elisa sedang kebingungan karena Elisa sudah 2 hari tidak menghubungi mereka, yang tentunya membuat mereka sangat panik. Apakah Elisa Lam ini baik-baik saja di LA ataukah ada sesuatu hal buruk yang menimpanya sehingga dia harus ingkar janji kepada kedua orang tuanya, yaitu tidak menghubungi mereka sama sekali selama 2 hari. Orang tua Elisa Lam lalu dengan segera menghubungi LAPD atau Departemen Kepolisian Los Angeles dan juga pihak hotel untuk mengetahui sebenarnya Elisa kemana. Lalu dengan segera mereka terbang ke Los Angeles. Dan pada saat pihak hotel menerima informasi dari orang tua Elisa, kondisinya adalah pihak hotel juga sedang kebingungan di mana Elisa Lam berada, karena tidak ada yang mengangkat telepon kamarnya dan juga ketika diketuk kamarnya juga tidak ada yang menjawab, dan juga Elisa Lam bahkan belum melakukan check out dari Hotel Cecil. Akhirnya pihak hotel dan juga pihak kepolisian yang hadir ke Hotel Cecil setelah dihubungi oleh kedua orang tua Elisa bersama-sama membuka kamar Elisa Lam, yang ternyata di dalam kamarnya masih lengkap, ada tas dan juga barang-barang milik Elisa. Bahkan ada juga oleh-oleh milik Elisa yang sempat dipamerkannya ke karyawan Hotel Cecil, yang tentunya mengindikasikan bahwa kamar tersebut masih ditempati oleh Elisa Lam. Pihak kepolisian lalu segera mencari Elisa Lam di setiap sudut kamar itu, tetapi tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Elisa. Lalu dari kondisi kamar Elisa yang terlihat sangat rapi mengindikasikan bahwa tidak ada penyerangan dan juga tidak ada seseorang yang memaksa masuk ke dalam kamar Elisa. Bahkan pihak kepolisian juga sempat mengecek apakah mungkin ada bercak darah di kamar tersebut, tetapi tidak ada apapun dan benar-benar seperti kamar yang memang cuma ditinggal pergi pemiliknya sebentar karena harus melakukan sesuatu hal. Dan yang tentunya bukan sebentar juga, karena kan sudah 2 hari Elisa Lam tidak menghubungi pihak keluarganya, dan juga bahkan karyawan hotel juga mengatakan tidak melihat Elisa selama beberapa waktu. Akhirnya pihak kepolisian menurunkan anjing pelacak untuk mencari di mana keberadaan Elisa. Dan dalam pencariannya itu pihak kepolisian juga melakukan pencarian di dalam Hotel Cecil dan juga di area sekitar Hotel Cecil. Tetapi dalam pencariannya di Hotel Cecil, pihak kepolisian hanya dapat membuka beberapa kamar yang memang diizinkan oleh para tamu hotel. Dan jika pihak kepolisian tidak mendapatkan izin dari para tamu, maka tentunya pihak kepolisian dan juga anjing pelacak tidak dapat masuk ke dalam kamar tersebut. Nah kok gitu sih, padahal kan ada kasus khusus dan juga ada orang hilang, kok bahkan para tamu tidak mengizinkan untuk melakukan pencarian. Mungkin itu yang dipikiran kalian. Jadi gini, secara hukum LAPD atau Departemen Kepolisian Los Angeles ini tidak dapat menggeledah seluruh kamar ini secara menyeluruh jika mereka tidak menemukan penyebab dari hilangnya Elisa Lam. Dan karena belum menemukan penyebabnya, mereka ini tidak dapat surat penggeledahan dari pengadilan, yang mana itu berarti kan mereka tidak bisa melakukan pengecekan, penggeledahan ataupun memasuki kamar seseorang tanpa izin. Jadi ya bisa dibilang juga bahwa pencariannya ini tidak dilakukan secara menyeluruh ataupun terbatas. Dan mungkin kalian juga bertanya-tanya kenapa kok pihak kepolisian bahkan sampai memperluas pencariannya itu di area sekitar Hotel Cecil. Karena ditakutkan mungkin saja ketika Elisa Lam ini pergi dari Hotel Cecil, dia mendapatkan musibah, entah dirampok atau mungkin dia mengalami sesuatu
sesuatu hal yang buruk di area tersebut. Apalagi kan ya kita tahu kalau Hotel Cecil ini tempatnya di Skid Row, yang mana banyak banget tunawisma yang ada di jalan-jalan. Yang tentunya itu bisa saja berbahaya. Tetapi seluruh pencarian yang dilakukan oleh pihak kepolisian, bahkan anjing-anjing yang dikerahkan untuk mencari keberadaan di mana Elisa Lam ini tidak membuahkan hasil apapun, dan mereka tidak dapat menemukan di mana keberadaan Elisa. Dan sejak saat itu Elisa Lam secara resmi dinyatakan menghilang. Dan penyelidikan lanjutan pun dilakukan. Tanggal 14 Februari 2013, LAPD merilis sebuah video CCTV yang diduga merupakan waktu terakhir kalinya Elisa Lam terlihat. Dalam rekaman CCTV itu terlihat bahwa Elisa Lam masuk ke dalam lift, kemudian menekan semua tombol yang ada di lift, yang berarti kan pada saat itu dia menekan semua lantai yang ada di lift, kemudian dia lalu menunggu di pojok lift. Tetapi anehnya pintu lift saat itu hanya sempat bergerak sebanyak 5 cm, kemudian terbuka lagi dan tidak tertutup sampai 3 menit kemudian. Dan dalam rekaman itu terlihat Elisa sempat melihat keluar, kemudian dia melakukan beberapa gerakan aneh. Dia lalu keluar masuk ke dalam lift, hingga akhirnya dia lalu keluar dari dalam lift, kemudian seperti memastikan atau melihat sesuatu. Dan saat dia benar-benar keluar dari lift, yang membuatnya terlihat ketakutan, dan juga akhirnya dia kembali lagi masuk ke dalam lift. Kemudian lagi-lagi dia memencet semua tombol yang ada di dalam lift. Tetapi anehnya, pintu lift tidak menutup. Dia lalu kembali lagi keluar ke dalam lift, menggerak-gerakkan tangannya seolah-olah berbicara dengan sesuatu atau menyentuh sesuatu atau memastikan sesuatu. Dan sesaat kemudian Elisa memutuskan untuk pergi dari depan lift tersebut. Dan tidak lama setelah Elisa pergi dari depan lift, pintu lift akhirnya tertutup, yang tentunya membuat beberapa orang bertanya-tanya sebenarnya apa yang dilakukan Elisa dan apa yang terjadi dengan lift Hotel Cecil. Setelah beredarnya rekaman CCTV ini, publik lalu meminta LAPD dan juga pihak Hotel Cecil untuk merilis rekaman lanjutan. Tetapi sayangnya baik LAPD maupun Hotel Cecil bisa dibilang merasa kebingungan juga dan tidak bisa merilis rekaman apapun. Hal ini dikarenakan Elisa Lam tidak terekam di CCTV Hotel Cecil manapun kecuali CCTV yang ada di dalam lift tersebut. Yang tentunya dapat juga diartikan Elisa Lam masih berada di dalam Hotel Cecil, entah dia mungkin bersembunyi dari sesuatu atau dia sudah pergi dari Hotel Cecil menggunakan jalur-jalur atau area hotel yang tidak terdapat CCTV-nya. Yang tentunya membuatku bertanya-tanya bagaimana ceritanya Elisa Lam bisa mengetahui titik-titik CCTV yang ada di Hotel Cecil. Lalu, beberapa hari kemudian, para tamu di Hotel Cecil mengeluhkan tentang air shower mandi mereka serta keran air minum mereka. Yang menurut para tamu, tekanan air yang keluar dari shower dan juga keran air minum mereka itu tidak seperti biasanya, dan bisa dibilang juga seolah-olah seperti setengah macet atau terhalang sesuatu. Setelah mendengar laporan ini, pihak hotel pun mengirimkan teknisi untuk mencoba memperbaiki keran dan juga shower para tamu. Tetapi ketika dilakukan pengecekan, ternyata nih tidak terdapat kerusakan apapun baik di shower ataupun di keran air minum yang ada di kamar tamu tersebut. Kemudian di hari selanjutnya, para tamu lainnya mengeluhkan bahwa air shower dan juga keran air minum mereka berbau tidak sedap. Dan ada juga beberapa tamu yang mengatakan kalau air yang keluar dari shower maupun keran air minum itu warnanya terlihat sangat aneh. Bahkan di beberapa kamar itu bisa menjadi berwarna hitam. Kemudian ada juga beberapa tamu yang mencoba menggunakan keran air minum Hotel Cecil untuk menggosok gigi. Dan mereka mengeluhkan kalau rasa air itu benar-benar sangat aneh dan tidak wajar. Bahkan bisa dibilang tidak layak untuk konsumsi. Pihak hotel menjadi sangat kebingungan karena mereka mendapatkan keluhan-keluhan yang sama dari semua tamu yang ada di hotel. Dan yang lebih membingungkan lagi, menurut pihak hotel mereka itu selalu melakukan
melakukan perawatan berkala untuk tangki air mereka. Jadi tidak mungkin kalau tangki air milik Hotel Cecil itu tidak layak konsumsi. Cuman karena keluhannya ini tidak dilakukan oleh 1-2 tamu saja, tapi hampir seluruh tamu mengeluhkan hal yang sama, akhirnya pihak hotel mengutus salah seorang teknisinya untuk melakukan pengecekan tangki air mereka. Pada saat itu teknisi yang dikirimkan untuk melakukan pengecekan adalah Santiago Lopez. Santiago yang mendapatkan tugas ini lalu segera pergi ke rooftop yang hanya bisa dimasuki oleh karyawan Cecil Hotel dengan menggunakan kartu khusus. Kemudian setelah membuka pintu rooftop, dia lalu segera bergegas menaiki tangki air dan membuka tutup tangki air. Dan saat dia akhirnya bisa melihat ke dalam tangki itu, dia menjadi sangat terkejut. Karena dia akhirnya bisa memecahkan apa penyebab dari air di Cecil Hotel yang bermasalah. Yaitu dikarenakan di dalam tangki tersebut terdapat mayat mengapung dan mayat itu terlihat telah membusuk. Yang berartikan dalam beberapa hari ini para tamu di Cecil Hotel mengkonsumsi air dan juga sari-sari tubuh mayat manusia. Santiago yang sangat terkejut melihat hal ini, dia lalu bergegas dan melaporkan apa yang dia lihat pada saat itu kepada pihak hotel. Dan pihak hotel setelah mendapatkan laporan itu lalu segera menghubungi pihak berwajib. Beberapa saat kemudian LAPD dan pemadam kebakaran datang dan langsung melakukan olah TKP serta pengangkatan mayat yang telah membusuk itu. Setelah mayat tersebut diangkat, mereka akhirnya mengetahui bahwa itu adalah mayat seorang wanita. Dan dia adalah Elisa Lam yang telah menghilang hampir 3 minggu yang lalu. Dan dalam penemuannya ini, pihak kepolisian masih belum dapat menemukan keberadaan ponsel Elisa Lam yang diduga menghilang. Karena pada saat itu ternyata di kamar Elisa Lam juga tidak ada ponsel Elisa Lam. Plus ketika ditemukannya mayat Elisa Lam juga tidak ditemukan ponsel miliknya. Otopsi pun dilakukan. Tetapi dikarenakan kondisi mayatnya yang telah membusuk apalagi sudah larut di dalam air, maka tidak dapat diketahui secara detail apa yang terjadi sebelum Elisa masuk ke dalam tangki. Tapi yang pasti diketahui bahwa ternyata Elisa Lam ini tidak mengkonsumsi obat penyakit mentalnya secara rutin. Lalu berdasarkan hal inilah akhirnya pihak berwajib memutuskan bahwa kematian Elisa dikarenakan tenggelam. Yang mana berartikan bahwa pada saat itu Elisa mungkin saja memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menenggelamkan diri di tangki air Hotel Cecil. Entah dengan sengaja atau tidak. Yang pasti caranya adalah dengan menenggelamkan diri di tangki air Hotel Cecil. Setelah informasi resmi ini dirilis, akhirnya kasus Elisa Lam ini pun ditutup. Dengan kesimpulan, Elisa Lam tenggelam akibat kecelakaan karena ulahnya sendiri, yang tentunya masih banyak sekali menyisakan tanda tanya. Salah satunya adalah bagaimana Elisa Lam dapat masuk ke dalam rooftop yang membutuhkan kartu khusus, dan juga bagaimana dia bisa masuk ke dalam tangki air. Dan setelah dia masuk ke dalam air, gimana caranya dia bisa menutup tangki air tersebut. Dan bukan hanya itu saja, kenapa Elisa Lam tidak terekam di CCTV manapun selain CCTV lift, yang bahkan bisa dibilang juga CCTV lift itu bisa terlihat tidak wajar karena tindakan-tindakan aneh yang dilakukan oleh Elisa Lam, dan juga bisa dibilang kondisi lift pada saat itu yang tidak mau menutup, yang akhirnya membuat beberapa orang merasa bahwa kasus ini sebenarnya belum benar-benar usai 100%. Dan bahkan publik pun akhirnya memberikan asumsi-asumsi mereka dan juga menyampaikan teori-teori tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Elisa Lam. Dan sekarang kita akan membahas satu persatu teori-teori tentang kemungkinan yang terjadi pada malam hari Elisa Lam terlihat. Kita mulai dari teori yang pertama. Venla Fasin. Hotel Cecil ini terletak di area Skid Row, yaitu sebuah area yang bisa dibilang sangat padat dengan orang-orang tunawisata. Tunawisma. Kenapa wisata ya? Dan karena hari ini, kecuali CCTV di dalam lift yang sudah